Kisah Ammar radhiyallahu anhum dan kedua orang tuanya. Ammar radhiyallahu anhum dan kedua orang tuanya telah banyak menderita siksaan yang sangat pedih. Mereka dibaringkan di atas pasir, di bawah terik matahari Mekah yang sangat panas. Jika Nabi SAW lewat, beliau menasihatinya agar bersabar dan memberi kabar gembira tentang surga. Akhirnya ayah Ammar radhiyallahu anhum, Yasir radhiyallahu anhum, wafat akibat penyiksaan itu. Namun perbuatan para penzolim tidak cukup sampai di situ. Setelah Yasir radhiyallahu anhum syahid, ibu Ammar, Sumayyah radhiyallahu anha, telah ditikam kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal yang terkutuk, sehingga ia pun mati syahid. Namun hal itu tidak membuatnya meninggalkan Islam. Padahal ia adalah wanita tua yang lemah. Ia tidak mempedulikan akibat buruknya. Dalam Islam, merekalah yang pertama kali syahid. Dan masjid yang pertama kali adalah masjid yang dibangun oleh Ammar radhiyallahu anhum ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ammar radhiyallahu anhum mengusulkan agar dibuatkan tempat untuk Nabi SAW agar dapat beristirahat siang dan mendirikan sholat dengan tenang. Lalu Ammar mengumpulkan batu-batu dan mendirikan masjid yang pertama di Kuba. Ammar radhiyallahu anhum selalu menyertai setiap pertempuran dengan penuh semangat. Pernah ia berkata dalam suatu pertempuran, "Sebentar lagi akan kujumpai kawan-kawanku dan Nabi SAW beserta jemaahnya." Lalu ia merasa sangat haus. Ia meminta segelas air, namun disodorkan kepadanya segelas susu. Ia meminumnya lalu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang terakhir kamu minum di dunia ini adalah susu." Setelah berkata demikian, ia pun mati syahid. Ia meninggal dunia pada usia 94 tahun. Sebagian lagi menyatakan kurang setengah tahun. Usudul Gabah. Kisah Islamnya Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhum dan penderitaannya. Bilal al-Habsyi adalah sahabat yang masyhur. Ia muazin tetap Masjid Nabawi. Pada mulanya ia adalah seorang budak milik orang kafir. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkan ia banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Bilal di atas padang pasir yang sangat panas di terik matahari seraya meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Bilal sulit bergerak sedikit pun. Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Bilal tetap berkata, "Ahad, ahad, hanya satu yang berhak disembah." Pada malam hari ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka, dan pada esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau mati perlahan dengan cara tersebut. Orang yang menyiksa Bilal radhiyallahu anhum silih berganti, kadangkala Abu Jahal atau Umayyah bin Khalaf. Bahkan orang lain pun ikut menyiksanya. Setiap orang berusaha menyiksanya dengan lebih berat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat hal ini, ia menebusnya dan segera memerdekakannya. Orang-orang Arab musyrik telah menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka, dan sebagai lawannya Islam mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan dari lisan Bilal radhiyallahu anhum selalu terucap ahad, ahad, karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita banyak melihat cinta yang palsu. Seseorang yang dicintai tentu akan merasa nikmat bila disebut namanya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimanakah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan berguna di dunia dan di akhirat? Cinta itulah yang membuat Bilal radhiyallahu anhu rela disiksa sehingga penderitaan demi penderitaan menimpanya. Meskipun para pemuda kafir Mekah menggiring dan menghinanya di jalan-jalan, ia terus berkata, "Ahad, ahad." Inilah kehidupan yang pernah ia alami sampai Nabi SAW menjadikannya sebagai muazin yang selalu berhikmat mengumandangkan azan, baik ketika tinggal maupun ketika dalam perjalanan. Setelah Nabi SAW wafat, ia tetap tinggal di Madinah Thayyibah.
Hanya saja ia tidak tahan melihat tempat Nabi SAW yang telah kosong, sehingga ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad, dan beberapa lama ia tidak akan kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, betapa zalimnya kamu sehingga kamu tidak menziarahiku." Begitu bangun dari mimpinya, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum memintanya mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan orang-orang yang sangat dicintainya itu. Ketika mulai azan, terdengarlah suara azan seperti pada masa hidup Rasulullah SAW. Suara itu sangat menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya, sehingga para wanita keluar dari rumah-rumah mereka dengan meneteskan air mata. Ia tinggal beberapa hari di Madinah, lalu kembali ke Damsyik dan wafat pada tahun ke-20 Hijriah, Usudul Gabah.